Kita tahu ada 3 waktu paling keramat buat setan ataupun makhluk halus itu muncul. Pukul 6 sore, pukul 12 malam, dan pukul 3 pagi. Gimana kalau malam ini masing-masing dari kita nyeritain kejadian mistis yang terjadi di ketiga jam tersebut? Camuy pukul 6 sore, Syabi pukul 12 malam, dan gue yang terakhir pukul 3 pagi. Halo Moy, Dewi, gimana keadaan? udah nggak ada gejala sih, cuman minggu depan gue bakal tes PCR lagi sih. Oh, oke. Ini gue lagi sama siapa nih? Halo Camoy. Halo, siapa? Ya, sesuai rencana kita kan, harusnya malam ini kita cerita tentang 3 waktu keramat. Iya, Dan gue tahu lu punya cerita pukul 6 sore. iya, Tapi ya karena keadaan lu kayak gini, lo cerita dari rumah dulu aja ya Moy. oke, nggak apa-apa. Jadi dari 3 waktu keramat yang kita tahu, kayaknya maghrib jam 6 tuh jadi waktu yang orang-orang paling ngeh deh. Bahkan orang tua kita kan juga suka bilang tuh dari dulu, jangan main kalau maghrib-maghrib, kalau Iya, misalnya maghrib jangan tidur gitu kan. Pokoknya maghrib itu ibaratnya jadi kayak ada common sense lah, kalau misalnya setan-setan tuh pasti bakal keluar. iya, bener. Nah, sampai ada kepercayaan, ada beberapa gedung-gedung yang dipercaya kalau misalnya jam 6 ke atas jangan pernah lagi ada aktivitas, karena pasti penunggu-penunggu gedung itu bakal nampakin diri, Bener. ya kan? Iya. Nah, ini juga berhubungan sama cerita yang mau gue ceritain sekarang ke kalian. Oke. Jadi kejadian ini terjadi sama temennya cewek gue. Nama temen cewek gue itu David, dan nama cewek gue itu Alea. Oke. Jadi David dan Alea. Iya. Ini by the way nama cowoknya si David ini gue samarin ya. Oke. Oh. Ini, sorry, Alea ada di situ juga, di kejadian itu? Iya, ada. Oke. Jadi Alea sama David ini kuliah di IPB di Bogor, dan jurusannya itu teknik kimia. Oke. Nah, ini kejadian di tahun 2017 pas mereka masih maba. Jadi ya namanya juga maba, pasti masih mengenal gedungnya kayak gimana, kuliahnya kayak gimana kan. Iya. Dan mereka berdua itu kuliah di IPB di Gunung Gede. Oke. Nah, waktu itu David dapat jadwal ke lab dari jam 1 sampai jam 5. Jadi kelasnya David sama Alea tuh dapat kelas jam 1 sampai jam 5 sore. Oke, berarti David sama Alea ada kelas praktikum yang pakai laboratorium itu jam 1 sampai jam 5 sore. Iya, benar. Oke, terus? Nah, sampai jam 5 udah kelar kelasnya, udah pada bubar kan semua. David sama Alea tuh masih beresin alat lab, karena emang sesuai kesepakatan bersama, setiap kelar kelas, setiap kelar lab, yang balikin barang-barang itu pasti mahasiswa. Dan kebetulan di hari itu yang volunteer tuh si David sama Alea. Oke. Jadi di hari itu David sama Alea tuh balik belakangan buat ngelis barang apa aja yang mereka pinjem dan harus dibalikin sesuai dengan listnya. Oke. Nah, pas mereka berdua lagi ngebersihin alat-alat lab itu, kebetulan ada satu alat yang emang nggak ketemu tuh, barangnya hilang. Kalau misalnya lo tahu, ada namanya tuh labu ukur, Syaf. Jadi kalau lo kebayang, labu ukur tuh jadi kayak bentuknya tuh tabung gitu, yang isinya tuh bisa buat ngisi-ngisi cairan kimia gitu loh, Syaf. Oh, Oke. Yang bawahnya cembung gitu kan sih? Ya, bener. Oke. Nah, labu ukur itu kan punya tutup dong. Nah, tutupnya itu yang hilang. Oh, berarti bukan labu ukur yang tapi tutupnya doang. Iya, tutupnya doang. Oke, terus? Nah, mereka nyari tuh dari jam 5 sampai jam 6 kurang, udah mau gelap, David sama Alea tuh masih belum ketemu-ketemu alatnya. Oke. Nah, pada akhirnya kayak David sama Alea tuh mutusin buat kita laporan aja lah ke petugas lab kalau misalnya ada barang yang hilang gitu. Nah, by the way, si petugas labnya ini ada 2 orang. Yang satu ini tuh kesannya kayak marah banget gitu loh sama Alea sama David karena ada barang yang hilang kan. Dan mereka tuh disuruh langsung kayak nyari lagi sana sampai ketemu gitu. Oh, Nah, udahlah, karena mereka diomelin kan sama si
petugas labnya, jadi mau nggak mau mereka harus nyari dong. Iya, benar. Nah, kan ada 2 tuh tadi gue bilang kan petugas labnya. Iya. Nah, salah satu dari petugas lab itu ngomong kayak gini ke mereka berdua. Mas, Mbak, cari sedapatnya aja ya. Kalau misalnya nggak dapat juga nggak apa-apa. Paling itu tutupnya juga masih diumpetin. Besok juga dikembaliin kok. Aduh. Maksudnya? Nah, di situ tuh David juga bingung, Siap kayak, petugas labnya ngomong kayak gitu. Siapa yang ngumpetin gitu loh. Tapi dia ngomong itu dalam hati gitu. Udahlah, mereka baliklah ke ruangan labnya. Sampai udah lihat pukul jam 6, barang itu belum ketemu. Alea ini emang ada janji Siap jam 6. Jadi dia ngomong lah sama David buat kayak, lo nyari sendiri nggak apa-apa nggak? Gue harus balik duluan nih soalnya gitu. Nah kata David, ya udah nggak apa-apa, lo balik duluan aja, gue nyari sendiri. Nah berarti sisa David doang dong di gedung itu. Iya betul. Terus? Si David tuh nyari tuh masih Siap, tetap nggak ketemu juga. Okay. Sampai pada akhirnya David tuh ngeh kalau misalnya ruang petugas lab itu nggak cuman ada di lantai 1, tapi ada di lantai 2. Nah David mikir tuh, dia mau nyoba nyolong aja lah dari sana buat bisa dibalikin ke petugas labnya, daripada dia harus nyari nggak ketemu terus dia harus ganti rugi. Dia mikir ya mending gue nyolong aja di atas gitu loh. Oh, buat ngegantiin yang tutup hilang tadi, dia gantiin pakai yang ada di lantai 2 aja gitu? Iya, colongan dari ruangan lantai 2. Oke. Terus? Nah ya udahlah, di situ sekitar jam 6 lewat dikit lah, si David naik ke atas ke lantai 2, dan lantai 2 tuh udah sepi banget, nggak ada orang, bener-bener nggak ada aktivitas sama sekali lah. Dia datengin tuh ke ruang petugas lab yang di lantai 2 kan. Dia ketok-ketok, ternyata nggak ada yang nyaut. Pas David buka pintunya, ternyata pintunya pun juga nggak dikunci. Nah udahlah, David masuk ke ruangannya, tapi ruangan itu gelap banget Siap. Nah si David tuh mikir, berarti aman dong kalau misalnya dia mau nyolong, karena kan nggak ada siapa-siapa kan di sini. Iya benar. Dan David tuh juga mikir kalau misalnya lampu labnya itu dihidupin, ntar ketahuan kalau misalnya ada aktivitas di atas. Jadi pada akhirnya si David tuh mutusin buat ya udah pakai flashlight aja nyari tutup labunya. Iya. Dia tutup pintunya, dia hidupin flashlightnya. Udah tuh dia jalan ke arah rak yang emang biasa buat nyimpen gelas-gelas kimia, kayak tabung-tabung kimia gitulah. Gelas-gelas lab lah bisa kita bilang biasanya. Nah pas begitu dia lagi nyari, dia tuh rada ke distract karena dia dengar kayak ada, lo bisa kebayangkan kalau misalnya ada kayak kursi ketarik gitu. Iya. Kayak krek. Oh iya. Nah sontak David ngedenger kayak gitu, dia langsung nengok dong kayak, anjing apaan tuh di belakang gitu kan. Nah dia lihat kursinya emang gerak, pindah gitu posisinya. Tapi pas dia flashin, gak ada orang sama sekali di kursi itu. Yang lihat kayak gitu, akhirnya David buru-buru lah nyari kan barang yang mau dicolong tuh di mana biar cepat keluar dari ruangan itulah. Nah dia coba tuh ngecek dari bagian atas raknya, nggak ada barang yang mau dia colong. Dia coba ngecek di bagian tengahnya pun juga nggak ada. Sampai pada akhirnya dia coba mau ngeliat di bagian bawah raknya ada apa enggak sih tutup tabung yang akan gue colong ini gitu. Nah pas dia mau ngecek ke bagian bawah rak itu, dia tuh rada jongkok. Dia arahin flashnya ke bawah, dan pas dia lihat, ternyata di seberang raknya dia itu ada 2 kaki berdiri tepat di depan si David ini. Wow. Nah jadi kayak dia jongkok nih Siap. Di seberang gelas-gelas itu dia ngeliat jelas banget kalau misalnya ada kaki di depan David. Aduh. Begitu si David ngarahin flashnya ke arah atas, dia ngeliat dengan jelas banget ternyata ada kakek-kakek lagi ngeliatin dia, mukanya hancur. Aduh. Dan rahangnya tuh ke bawah gitu loh Siap, ngegantung kayak mau ngelepas gitu. Anjir. Anjing gue merinding banget. Nah di situ tuh David takut banget, dia tuh nggak peduli sama barang yang dia colong. Dia pikiran tuh cuma mau keluar aja lah dari ruangan itu. Dia lari tuh ke bawah kan, ke lantai 1. Pas dia udah di lantai 1, dia langsung di stopin gitu sama bapak-bapak OB. Nah si bapak OB ini nanya kayak, Mas, kenapa Mas lari dari atas Mas? Nah si David ceritalah akan kejadian yang dialamin tadi di lantai 2. Nah si bapak-bapak OB ini bilang, Mas mahasiswa baru ya? Di sini Mas kalau misalnya udah maghrib emang nggak boleh ada aktivitas-aktivitas kayak gitu. Karena udah rahasia umum, kalau misalnya di atas maghrib tuh suka banyak setan Mas di sini. Bener-bener langsung bilang banyak setan di situ? Langsung Anjrit. Nah terus OB-nya nanya ke David,
emang mas ngapain mas di atas? Si David bilang lah, mau cari tutup labu pak, tadi tutup labunya hilang di lab bawah. Nah di situ OB-nya ngasih tahu kalau misalnya tuh OB-nya tuh udah nemuin ada tutup labu ketinggalan di lab bawah. Dan bapak OB-nya tuh bilang kalau misalnya dia tuh nyimpen tutup labunya itu di meja di lab bawah. Oke. Nah karena si David ini nggak berani ngambil sendiri, David tuh minta temenin sama bapak OB ini buat balik ke lab buat ngambil tutup labunya ini. Nah di situ pas mereka berdua udah nyampe ruangan, dihidupilah lampunya sama OB-nya kan. Si OB ini nunjuk ke arah meja di sudut ruangan. Si OB itu bilang, di situ mas, saya nyimpan di situ tadi. Nah si David ini jalanlah ke sudut ruangan kan. Dia nyamperin mejanya, dia cari-cari nggak ada. Nah David bilang, pak mana pak, kok nggak ada? Pas David ngomong kayak gitu, tiba-tiba lampu ruangannya mati tiba-tiba. Wah anjing. Nah David nengok lah ke arah luar kan, ke arah saklar lampunya kan. Dan ternyata dia lihat kalau misalnya yang matiin lampu itu OB-nya. Oke. David bilang lah, pak jangan dimatiin pak, saya nggak bisa lihat apa-apa, ini saya lagi nyari tutup lampunya kan kecil. Nah di situ pas David ngomong kayak gitu, OB itu bener-bener cuma diem doang Chef. Cuman megangin saklarnya, tapi dia nggak ngidupin saklarnya. Aduh. Gue udah merinding aja Nah karena David juga rada-rada, lah ini kok gue udah minta tolong hidupin nggak dihidupin malah diem doang ya. Nah David jalan lah ke arah bapak OB ini. Pas dia udah jalan ke arah OB-nya dan jarak mereka udah lumayan dekat, tiba-tiba David tuh kaget banget. Yang tadinya David mikir yang mati lampunya itu adalah bapak-bapak OB-nya, tapi ternyata David salah. Ternyata David bisa ngelihat dengan jelas banget kalau misalnya yang mati lampu labnya itu adalah sosok kakek-kakek, muka hancur, yang dia lihat kayak pas dia di lantai 2. Anjrit. Jadi kayak kesannya si David ini tuh emang digiring gitu sama si sosok kakek-kakek ini biar masuk lagi ke labnya. Terus pas dia keluar, ya ditampakin lagi gitu sama si sosok kakek-kakek ini. Berarti emang dari awal si OB ini itu tuh kakek-kakek itu? Iya Bi, jadi kesannya kakek-kakek itu tuh berubah wujud jadi OB dan sengaja buat ngegiring David masuk ke dalam lab itu lagi. Wah anjrit. Berarti kalau misalnya di mana tadi Muy? IPB Gunung Gede? Iya. Kalau lu ada di IPB Gunung Gede jam 6 sore, berarti lu harus siap-siap tuh ketemu sama si kakek-kakek ini. Iya, harus siap-siap aja Bi. Oke, itu cerita pertama dari Camoy. Kayak yang lo tahu, Chef, waktu keramat yang kedua itu jam 12 malam. Iya, benar. Nah, cerita yang mau gue ceritain ini kejadiannya di sekitar tahun 2012. Oke. Jadi, ada seorang security, sebut aja namanya Hendra. Pak Hendra nih berarti? Iya, sebenarnya ya nggak bisa dibilang Pak sih, dia umur 30 tahunan. Oke. Nah, dia tuh baru keterima kerja, baru sekitar 2 atau 3 bulanan lah di sebuah pabrik kayu, triplek, atau segala macam bahan-bahan setengah jadi gitu. Iya. Lokasinya ini di Karawang, jadi kayak dia tuh jadi security di pabrik itu. Nah, di bulan kedua atau ketiga itu si Hendra ini tuh baru pertama kali dapat shift malam. Oke. Dan malam itu dia ditemenin sama satu lagi security yang lebih lama, lebih senior lah, namanya Bang Rustam. Rustam? Ya, jadi Hendra dan Rustam. Oke. Nah, singkat cerita, shift malam itu mulainya sekitar jam 8 malam sampai besok paginya. Oke. Dan jadi sistemnya tuh kayak tiap 3 jam sekali emang keliling patroli gitu, keliling si pabrik ini. Jadi kayak jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi, dan begitu pun seterusnya. Oke. Jadi tiap 3 jam mereka patroli keliling pabrik itu. Nah, berarti di shift malam itu si Hendra sama si Rustam ini bakal keliling di jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi, sama jam 6 pagi. Oke. Nah, singkat cerita udah hampir jam 9 malam, si Bang Rustam ini ngomong, mereka lagi berdua gitu di pos. Si Bang Rustam nanya ke Hendra, "Lu baru pertama ya jaga malam?" "Iya Bang," kata Hendra. Nah, abis itu si Rustam ini nantangin si Hendra, "Berani nggak lo keliling patroli sendirian?" Si Hendra jawab, "Ya berani-berani aja sih Bang." "Ya udah, ntar jam 9, jam 12 sama jam 3 pagi lo keliling sendiri ya," kata Rustam. Udah tuh, jam 9 malam waktunya patroli keliling. Si Hendra ini berangkat sendiri, dia bawa HT sama senter.
Di situ posisinya buruh sama pekerja tuh udah pada cabut. Pabrik kosong banget. Ya kasarannya emang cuman ada Rustam sama Hendra doang yang ngejagain pabrik ini. Oke. Hendra keliling-keliling dan sepanjang dia keliling tuh beberapa kali HT bunyi, handy talkie. Oh iya, tahu. Nah, lewat HT itu si Rustam ini kayak sambil ngingetin, kayak monitor mesin-mesin lantai 1 udah pada mati belum? Ganti. Si Hendra jawab, aman bang, aman. Terus masuk lagi kayak, coba cek lantai 2, kayu-kayu udah pada beres belum? Kalau belum rapihin. Ya abis si Hendra rapihin bilang, aman bang. Nah setelah itu si Bang Rustam ini lewat HT, dia nyuruh si Hendra buat ngecek. Jadi tuh kayak di lantai 2 itu di ujung itu kayak ada ruangan kosong. Oke. Yang kayak gudang gitu loh. Nah Bang Rustam bilang harusnya ruangan itu kalau malam itu tuh dikunci. Nah dia nyuruh si Hendra coba cek udah dikunci atau belum. Oke. Pas si Hendra ngecek, ternyata pintu gudang ini gak kekunci. Dan pas dia buka ternyata gelap banget. Si Hendra coba masuk ke ruangan situ, dia lihat kanan kiri gak ada apa-apa, dia senterin aman-aman aja. Terus si Hendra monitor lagi Lewat HT ya? lewat HT. Dia bilang, monitor bang, gak kekunci nih pintunya, gue tutup aja ya. Tapi dari HT itu gak ada jawaban. Si Hendra ngomong lagi, dia nyoba ngomong lagi, bang, monitor bang, ini pintunya mau ditutup aja atau gimana? Tetap gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba si Hendra ini ngedenger kayak ada suara kresek-kresek gitu dari HT-nya. Terus tiba-tiba dia dengar suara kayak gini, Chef, dari HT. Gimana? Nah si Hendra coba perjelas lagi dengan kayak dia naruh HT-nya di kupingnya dia gitu. Terus pas dia naruh HT-nya di kuping dia, tiba-tiba dari HT-nya keluar suara hihihihi. Suara ketawa kayak kuntilanak gitu. Anjir. Hendra kaget, HT-nya langsung dilempar, dia tutup kuping. Karena dia takut banget. Ternyata dari HT yang udah jatuh itu kedengaran suara kenceng banget si Bang Rustam lagi ngakak. Jadi kayak si Rustam ini ngejailin Hendra gitu loh, Chef. Anjir, nyebelin juga. Bangsat banget kan? Iya. Habis itu ya si Hendra ngambil HT-nya, dia ngomong, bang jangan jailin gue dong bang, takut nih gue, gitu kan. Ya udah tuh kata Rustam, dasar lo katanya berani. Ya udah, sekarang kelarin patroli lo. Kalau udah selesai ntar balik ke pos, gue bikinin kopi. Udah tuh, akhirnya Hendra tutup pintu gudangnya. Dia keliling-keliling sebentar. Habis itu dia balik lagi ke pos. Sampai si Hendra di pos, di meja pos itu udah ada 2 kopi. Udah ada 2 gelas dan HT-nya Bang Rustam ada di situ. Cuma Bang Rustamnya nggak ada. Oke. Dan salah satu di antara 2 kopi itu tuh kayak kopinya kayak udah keminum gitu loh, Chef. Oh iya, ngerti. Jadi kan dia tahu itu kopinya Rustam sama Hendra gitu kan. Akhirnya dia mikir, oh mungkin Bang Rustam ke toilet kali. Ya udah, gue tunggu dulu aja nih di sini gitu kan. Cuma 15 menit, 20 menit jalan, si Bang Rustam ini nggak balik-balik ke pos. Oke. Dan kayak akhirnya Hendra karena jaga sendirian, dia duduk-duduk, mungkin saking bosennya kali ya. Si Hendra ini ketiduran. Oh oke. Hendra ketiduran dan bangun-bangun tuh kayak udah sekitar jam 12-an lewat. Dan ternyata Bang Rustam ini masih belum ada di pos satpam. Oh oke. Tapi si Hendra ingat kalau ini tuh udah waktunya dia patroli lagi, karena udah jam 12 kan. Oh iya. Ya udah tuh, karena dia ngeh ada HT di pos itu, nanti kalau Bang Rustam balik, dia bisa ngubungin Hendra lewat HT yang di meja itu kan. Oh iya. Udah tuh, akhirnya Hendra patroli, dia ngelewatin rute yang sama. Dia di lantai 1 ngecek-ngecek pakai senter, ada masalah nggak mesin-mesin, aman nggak, aman. Terus dia naik ke lantai 2, kayu-kayu juga aman semua, udah beres. Sama tuh kayak rute pertama tadi, Chef. Abis di lantai 2, dia kan ke ruangan yang kosong tadi kan. Yang gudang Yang itu. gudang itu, betul. Nah tapi begitu Hendra jalan ke arah gudang yang ada di ujung itu, dari jauh kayak jarak 5 meter mendekati ruangan ini, si Hendra tuh ngeliat pintu gudangnya ini kebuka. Padahal tadi udah dia tutup kan. Iya benar, udah ditutup. Nah karena si Hendra ini takut ada siapa gitu kan, tiba-tiba masuk karena pintunya kebuka. Si Hendra ini langsung dia lari masuk ke dalam gudang itu, langsung buru-buru ngecek ada apa nih gitu kan. Dia masuk ke dalam, dia cek, dia senterin, tapi nggak ada siapa-siapa, Chef. Kayak dia udah ngecek nggak ada apa-apa, barang juga aman semua di situ. Dan tiba-tiba dari suasana yang gelap dan kosong itu, si Hendra denger dari HT-nya dia tuh kayak ada suara kresek gitu. Tau gak sih lo kayak suara HT suara masuk? HT, iya. Nah, ada kreseknya dulu gitu kan. Nah di situ si Hendra ngeh, oh ini Bang Rustam coba ngubungin gue nih. Di situ dia langsung motong gitu kayak monitor bang.
ini pintu kebuka nih bang, kayaknya bang. Gue lagi ngecek tapi gak ada apa-apa. Setelah Hendra ngomong kayak gitu, dari seberang sana tuh gak ada suara apa-apa dari Bang Rustam. Dari HT maksudnya? Dari HT-nya. Oh, oke. Nah, di situ Hendra coba komunikasi lagi ke Bang Rustam lewat HT. Monitor. Tapi tetap gak ada jawaban apa-apa dari Bang Rustam. Oke. Sampai akhirnya kedengeran suara kresek di HT-nya Hendra. Terus dia coba dengerin tuh HT-nya. Dan di situ Hendra denger suara hihihi. Nah, si Hendra ngebales lewat HT. Udah 2 kali, basi kali bang. Gue gak takut. Karena kan tadi si Bang Rustam ngejailin si Hendra lewat ketawa itu. Iya, nah kayak ya ini udah 2 kali, udah gak takut lagi si Hendra. Si Hendra mulai kayak bete gitu ke Bang Rustam. Ini lebih penting nih bang, pintu gudang kebuka tapi gak ada siapa-siapa. Lu bisa kesini gak bang, bantuin gua. Setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Hendra ini denger lagi suara ketawa sama kayak tadi. Hihihi. Tapi Syaf, yang kali ini suara ketawanya tuh bukan dari HT, tapi dari? persis dari belakangnya Hendra. Anjir. Hendra tuh yakin banget suaranya bener-bener di belakangnya dia. Dan begitu Hendra nengok ke belakang, dari balik pintu gudang yang kebuka itu, Hendra ngeliat muncul sosok kuntilanak. Rambutnya putih, panjang, pakai gaun merah, dan ngetawain Hendra. Anjir. Di situ Hendra takut banget dan dia langsung cabut lari ke arah pos satpam. Berarti turun dong dia? Dia langsung turun, langsung cabut ke pos satpam. Dia lari kenceng banget sampai mau deket pos satpam. Dari jauh si Hendra tuh ngeliat ada Bang Rustam di pos satpam. Oke. Tapi posisinya si Bang Rustam tuh lagi kayak buru-buru beres-beres gitu loh, Chef. Oke. Si Bang Rustam ini kayak lagi masukin senter ke tasnya, masukin HP, baju ganti segala macam. Pokoknya kayak barang-barangnya Bang Rustam ini dia masukin ke tas kayak dia mau pulang gitu loh, Chef. Hendra langsung lari ke arah pos dong. Dia lari ke arah pos. Dari jauh dia teriak, Bang Rustam, Bang Rustam. Di situ tuh dia dengar kalau misalnya dia tuh dipanggil sama Hendra. Tapi si Bang Rustam ini nggak ngegubris, dia tetap buru-buru beresin barang-barang dia kayak bener-bener mau langsung cabut pulang gitu loh, Chef. Di situ Hendra lari, dia cegat Bang Rustam, dia bilang kayak, Bang, lu mau kemana bang? Kita kan belum selesai shiftnya. Terus si Bang Rustam cuma jawab kayak, udah, ayo kita cabut aja. Nah, di tengah kepanikan itu si Hendra tuh cerita, Chef, ke Bang Rustam apa yang dia lihat. Dia bilang, Bang, gue tadi diketawain sama kuntilanak di gudang. Di situ Rustam langsung motong. Iya, yang merah kan? Si Hendra kayak kalau si Rustam ini tuh tahu apa yang dia lihat di gudang. Padahal kan Hendra belum cerita wujudnya si kuntilanak ini kayak gimana kan? Iya benar. Tapi si Bang Rustam tahu si kuntilanak ini warnanya merah. Nah, akhirnya di situ si Hendra ngomong ke Bang Rustam, Bang, coba lu tenang dulu. Lo coba kasih tahu ke gua, kenapa lu bisa tahu kuntilanaknya warna merah? Padahal kan gue belum ngasih tahu kalau kuntilanaknya warnanya apa. Gue belum ngasih tahu wujudnya kayak gimana. Akhirnya di situ Bang Rustam cerita. Jadi waktu dia lagi bikin kopi, terus dia balik lagi ke pos, dia taruh kedua gelas kopi itu di atas meja, sama HT-nya dia juga. Dan sambil nungguin Hendra balik dari patroli, Bang Rustam lagi duduk di depan meja itu, lagi enak-enak ngopi. Si Bang Rustam ini ngerasa kalau di bawah meja dia tuh kayak ada sesuatu yang gerak gitu loh. Nah, di situ refleks Bang Rustam tuh kayak mau ngelihat ada apa nih di bawah. Ternyata pas si Bang Rustam ngelihat ke bawah, di bawah meja itu ada kuntilanak. Rambutnya putih panjang, pakai gaun merah, jongkok ngedongak ke arah si Bang Rustam. Dan Bang Rustam langsung cabut pulang ke rumah saking dia takutnya. Oh, jadi Bang Rustam cabut? Iya, saking takutnya dia cabut pulang ke rumah, Syaf. Dan jadi yang patroli jam 9 itu, makanya Hendra balik, dia lihat gak ada Bang Rustam, itu Bang Rustam udah cabut pulang. Oh, oke. Nah, tapi setelah patroli yang kedua, yang Hendra balik setelah jam 12 itu, dia balik, dia lihat Bang Rustam lagi beres-beres, itu Bang Rustam balik lagi ke pos. Gara-gara dia mau ngambil barang-barangnya dia yang ketinggalan. Oh, karena tadi dia langsung cabut cepet-cepet itu. Iya, betul. Karena dia pas cabut, pas yang pertama itu saking takutnya dia benar-benar langsung cabut, nggak bawa barang apa-apa. Makanya dia balik lagi buat ngambil barang-barangnya dia. Oke. Berarti Bang Rustam sama Hendra digangguin sama sosok yang sama? Betul, Chef. Dan ya mungkin si Bang Rustam ketulah juga tuh, gara-gara kan dia nyoba ngeledekin ketawa kuntilanak gitu kan. Yang pas di awal ya? Yang ketawa-ketawa itu. Ya akhirnya siapa yang nyangka orang yang ngeledekin pakai suara kuntilanak ternyata malah digangguin sama kuntilanak yang asli.
Sekitar 11 tahun yang lalu, gue sempet ngalamin kejadian mistis. Yang tepatnya itu terjadi di jam 3 pagi. Oke. Yang dimana itu adalah waktu keramat terakhir yang akan kita bahas malam ini. Yap. Jadi waktu itu gue masih sekitar kelas 5 atau 6 lah, Bi. Gue lupa, SD. Oke. Dan waktu itu posisinya lagi bulan Ramadan. Lagi puasa. Iya, lagi puasa. Jadi setiap lagi bulan puasa itu, saudara-saudara gue yang di Jakarta tuh, kita suka nginep gitu loh. Di rumah saudara-saudara kita. Misalkan nih, tahun ini nginepnya di rumah gue, nanti tahun depan nginepnya di rumah saudara gue yang lain. Oh, yang penting keluarganya ini ngumpul di satu tempat gitu. Iya, benar. Oke. Nah, pada waktu itu, di saat gue kelas 5 atau 6 SD, kita nginepnya di rumah saudara gue yang namanya Mbak Diva. Rumahnya di Jakarta. Mbak Diva. Iya, benar, Mbak Diva. Oke. Nah, dan setiap kita nginep itu, kita punya tradisi yang dimana anak-anak perempuan kayak saudara-saudara atau sepupu-sepupu itu untuk yang namanya nyiapin makanan buat sahur. Oke. Di hari itu, kebagian gue sama Mbak Diva yang untuk nyiapin makanan buat sahur nanti. Jadi gue sama Mbak Diva itu nyiapin buat 3 keluarga. Makanan tuh buat 3 keluarga. 3 keluarga dengan total 10 orang. Oke. Nah, waktu itu sekitar jam 2:30-an lah gue sama Mbak Diva tuh udah bangun. Setelah nyiapin makanan buat sahur, ya sekitar jam 3-an gitulah. Emang biasanya tuh keluarga-keluarga gue tuh udah suka langsung ngumpul gitu loh di meja makan di ruang tengah gitu. Untuk siap-siap sahur kan. Nah, kalau misalkan lo tahu dan lo kebayang, lo tahu gak sih meja makan yang panjang gitu? Yang emang untuk biasa kayak acara besar atau makan besar, keluarga besar. Iya. Nah, meja makan di rumah Mbak Diva tuh yang meja makan panjang gitu. Oke. Dan memang pas banget ada 10 kursi. Jadi pas tuh untuk ya kita semua 10 gitu kan. Berarti yang panjang banget ya? Iya, lumayan lah. Nah, ya udah tuh akhirnya kita semua duduk ngumpul sahur bareng. Nah, posisi gua duduk itu di depan gue itu ada kayak cermin gede. Oke. Cermin gede itu emang ditaruh di ruang tengah itu. Jadi kalau misalkan posisinya gue duduk, otomatis kalau misalkan gue ngeliat ke kaca itu, ke cermin itu, gue bisa lihat pantulan sekitar gue. Oke, ini berarti cerminnya panjang nih ke samping. Iya, cerminnya panjang ke samping gitu. Jadi kasarnya gue bisa ngelihat anggota keluarga gue gitu yang semuanya ada di meja makan. Iya, paham. Ya udahlah, akhirnya kan kayak ya kita sahur. Nah, di situ awalnya yang tadi ya gue lagi makan, ya biasa aja gitu, kayak gimana sih kondisi orang sahur? Suasananya ya sepi, ya orang makan gimana gitu kan. Iya, masih pada ngantuk juga kan. Iya, yang awalnya gue ngerasa biasa aja, tiba-tiba tuh gue ngerasa aneh. Kenapa tuh? Karena pas gue lagi makan nih, pas kayak gue lagi nyuapin sendok itu ke mulut gue tuh ngeliat ke arah cermin yang tadi di depan gue gitu kan. Nah, pas gue ngeliat ke cermin itu, gue tuh ngeliat dari cermin itu, dari pantulan cermin itu, di sebelah kanan gue, tepatnya 2 kursi dari tempat gue duduk itu, gue ngeliat ada anak kecil yang gak kebagian tempat duduk. Jadi dia berdiri aja gitu di antara 2 kursi itu. Oke. Nah, di situ gue mikir, gue inget kan yang tadi gue bilang di awal, kursi yang di meja makan yang Mbak Diva itu ya pas 10 kursi buat 10 orang. Nah, itu kan gue lihat dari pantulan cermin kan. Refleks untuk ngecek ya, akhirnya gue nengok dong ke kanan gue. Pas gue nengok, gue cek, yang anak berdiri yang tadi gue lihat di cermin itu gak ada nih di kanan gue. Nggak ada. Lu lihat langsung nggak ada? Nggak ada. Tapi di cermin kelihatan? Iya, di cermin kelihatan. Nah, untuk mastiin lagi, gue akhirnya ngelihat ke sekeliling gue dong. Dan emang benar, maksudnya 10 kursi itu udah diisi sama anggota keluarga gue semua. Yang totalnya 10 tadi? Yang totalnya 10. Oke. Nah, di situ gue mikir, oh mungkin gue salah lihat kali. Ya udahlah, akhirnya gue lanjut makan lagi. Gue lanjut makan, sesuap 2 suap. Terus pas gue lihat ke cermin, gue ngelihat lagi anak kecil yang tadi. Tadi kan dia adanya di sebelah kanan gua kan. Tapi kali ini dia berdirinya tuh di belakang kursi gua. Belakang kursi lu? Pas banget di belakang kursi gua. Sontak gua kaget dong, gua langsung refleks nengok ke belakang. Gua nengok ke belakang, nggak ada lagi gitu yang gue lihat, cuma dari pantulan cermin doang. Pas dilihat langsung nggak ada? Pas gue nengok ke belakang sama sekali nggak ada. Nah, di situ perasaan gue mulai nggak enak ketika gue ngeh. Jadi di keluarga gue itu yang malam itu lagi nginep, total anak kecil tuh cuma 3 doang, Bi. Gua perempuan dan 2 lagi saudara gue laki-laki. Kenapa gue makin ngerasa aneh banget itu karena yang gue lihat dari pantulan cermin itu anak kecil perempuan, mukanya tuh ketutupan sama rambut panjang gitu. Oh shit. Ya di situ gue udah yakin banget dong, kayak
itu bukan saudara gue. Gue yakin itu pasti sosok lain. Nah, untuk mastiin lagi, kayak gue mikir mungkin bukan gue doang kali yang ngeliat gitu kan. Akhirnya ya udah gue ngeliat ke sekeliling gue, tapi anggota keluarga gue yang lain tuh kayak ya udah makan aja cuek, kayak kesannya nggak ada yang ngeliat apa yang gue lihat gitu. Ya udah dong, karena gue ngeliat mereka cuek dan waktu itu juga gue masih kecil dan gue juga bingung gitu mau ngomong ke siapa dan gimana. Akhirnya gue memutuskan untuk pendem sendiri aja. Jadi gue nggak bilang ke siapa-siapa tuh. Selesai sahur ya udahlah, intinya singkat cerita emang keluarga gue punya tradisi untuk sholat subuh bareng-bareng kan. Setelah sahur kita naro piring ke dapur, siap-siap untuk sholat subuh, untuk ngambil air wudhu kan. Nah habis makan gue itu ke kamar mandinya Mbak Diva. Nah di kamar mandinya Mbak Diva itu ya gue mandi kan, gue mandi bersih-bersih, habis itu sekalian juga buat wudhu. Nah emang dari kecil itu gue udah dibiasain skincare, tapi skincarenya nggak yang kayak zaman sekarang yang ribet serum gitu-gitu. Ya sekedar gue cuman pakai pelembab doang lah. Jadi habis mandi, habis ambil air wudhu, gue ke wastafel untuk skincarean. Jadi wastafelnya tuh emang masih di dalam kamar mandinya Mbak Diva, Bi. Nah wastafel Mbak Diva itu ada kacanya gitu. Nah jadi kalau misalkan lo ngelihat ke kaca wastafelnya itu, lo tuh bisa lihat pantulan ke belakang, yang dimana dari pantulan kaca itu gue bisa ngelihat ventilasi kamar mandinya Mbak Diva yang terbuat dari kaca nako. Lu tahu kaca nako kan? Kebayang. Ya, yang panjang-panjang numpuk, terus kalau misalnya lu buka, kebuka semuanya. Nah di situ pas gue lagi skincarean, lagi pakai pelembab itu, gue ngerasa kayak ada suara ketok-ketok gitu loh, kayak tuk tuk tuk. Dari? Nah gue ngerasa suara itu tuh dari si kaca ventilasi itu, kaca nakonya itu. Dari belakang lo itu? Iya, dari belakang gue. Ya gue langsung dong nengok kan ke belakang, gue ngecek. Pas gue nengok ngecek, ternyata suaranya hilang. Ya udah tuh akhirnya gue lanjut lagi pakai pelembab. Sampai akhirnya untuk kedua kalinya suara yang tadi tuk 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 itu kedengeran lagi. Di situ jujur gue ngerasa risih dan takut gitu kan. Akhirnya gue langsung keluar kamar mandi, nyamperin Mbak Diva ke kamarnya. Gue langsung ngomong, Mbak Diva, Syafa takut soalnya tadi Syafa ngedengar ada suara bunyi tuk 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 dari kaca ventilasi kamar mandinya Mbak Diva. Boleh tolong liatin nggak? Takutnya ada apa-apa gitu. Ya udahlah, akhirnya Mbak Diva bangun dari kasurnya. Mbak Diva kayak ngambil kursi kecil gitu loh. Terus dia taruh, dia naik. Akhirnya dia bisa ngecek dong ke si kaca ventilasi itu. Mbak Diva ngecek, habis itu Mbak Diva ngomong ke gue, nggak ada apa-apa kok Syafa, udah nggak usah takut. Palingan suara ranting atau apa. Udah tenang, tadi Mbak Diva udah cek nggak ada apa-apa. Udah Syafa lanjutin aja bersih-bersihnya. Ya udahlah, akhirnya gue agak lumayan ngerasa tenang dong, karena kan maksudnya Mbak Diva udah ngasih tahu nggak ada apa-apa gitu kan. Dari situ ya udah Mbak Diva keluar dari kamar mandi, gue balik lagi ke depan wastafel untuk gosok gigi. Nah pas gue lagi gosok gigi, tiba-tiba gue ngedenger suara lagi. Tapi bukan suara ketukan yang kayak tadi, Bi. Tapi dari arah kaca di belakang gue tuh ngedenger suara keras banget. Dan ternyata itu suara kaca pecah, Bi. Jadi si ventilasi kaca nako itu tuh pecah sendiri, Bi, tiba-tiba. Ya gue sontak langsung kaget, ya gue teriak dong. Gue teriak, Mbak Diva denger, om-om gue denger. Sampai akhirnya salah satu om gue nyamperin gue ke kamar mandi. Di situ posisinya di sekitaran gue tuh udah banyak banget pecahan-pecahan dari kaca si ventilasi itu kan. Di situ om gue bilang, Syafa kamu jangan gerak, diem dulu di situ. Ini sama om mau dibersihin dulu lah intinya. Karena takut gue kena serpihannya kan. Benar. Om gue lagi bersihin, terus om gue ngomong ke gue, Syafa munduran dikit gitu. Karena om masih mau bersihin kan. Ya udah, kira gue mundurin badan gue, terus habis itu gue ngebalikin badan gue ke arah wastafel. Nah dari posisi gue itu, yang gue lihat itu adalah pantulan dari ventilasi yang bolong itu kan, berarti. Yang di belakang lo itu. Yang di belakang itu. Nah di situ gue beneran inget jelas banget. Gue bener-bener ngeliat dari si bolongan ventilasi itu ada anak kecil ngeliat ke arah gue. Sambil lu tau gak sih tangannya tuh kayak ditaruh di bolongan ventilasi itu. Jadi kayak kesannya kayak dia lagi ngintip nengok ke arah gue. Di situ gue beneran panik, takut, gue nggak bisa ngomong, bahkan untuk teriak dan langsung ngomong ke om gue aja tuh nggak bisa. Di situ gue beneran takut, nggak bisa apa-apa, gue nge-freeze, gue langsung merem karena gue takut kan. Gue merem,
Nah, pas gue lagi merem, tiba-tiba tuh om gue nyolek gue, ngasih tahu, Syafa ini udah dibersihin kok, ayo keluar gitu kan. Ya pas gue dicolek sama om gue dan gue tahu itu om gue, otomatis gue pasti melek dong, Bi. Iya benar. Gue melek, gue nggak tahu ya ini om gue ngelihat apa yang gue lihat atau enggak. Tapi pas gue melek, beneran melek, sosok yang tadinya ada di bolongan ventilasi itu, gue bisa lihat dengan jelas, amat sangat jelas. Sosok ini tuh ada di depan gue, kayak seakan-akan dia tuh dari cermin itu. Anjing, kayak di dalam cermin gitu. Iya. Bangsat. Dan itu beneran kayak jelas banget sosok perempuan, anak kecil. Dia ngeliatin gue dengan tatapan kosong. Sampai akhirnya gue pingsan. Beneran langsung pingsan. Mungkin karena gue shocknya kali ya. Dan ya dipikir-pikir kalau misalnya lu ngeh juga gitu, Bi, setiap ada kejadian kayak gitu pasti gue selalu pingsan. Akhirnya di situ gue bangun, gak lama kemudian gue bangun. Ditanyain lah sama keluarga gue kayak, kamu kenapa tadi tiba-tiba pingsan di kamar mandi? Gue cuman jawab, oh gak apa-apa, tadi Syafa tiba-tiba pusing. Padahal ya sebenarnya bukan pusing gitu, gue bisa pingsan karena apa yang gue lihat gitu, sosok anak kecil gitu yang gue lihat. Nah tapi di saat itu ya gue nggak tahu ya, mungkin pikiran anak SD gitu, sempat ada pikiran di otak gue kayak, gue takutnya nih kalau misalnya gue cerita ke saudara gue, mereka ada kemungkinan nggak percaya. Jadi akhirnya ya udah gue mutusin untuk mendem itu. Dan ini yang gue ceritain kalau ini adalah kali pertamanya gue ceritain kejadian itu. Oh shit. Tapi gue masih nggak tahu sih, si anak kecil ini berarti dari mana, Chef? Apakah emang penunggu rumahnya Tante Diva atau gimana? Nah masalah itu juga gue nggak tahu karena gue nggak sempat nanya ke keluarga gue. Karena kan yang tadi gue bilang, Oh gue iya, nggak ada bener. cerita masalah ini. Bahkan sampai detik sekarang pun Keluarga lu keluarga nggak tahu? gue nggak ada yang tahu sih. Oh shit. Gila banget sih, Chef. Jam 3 pagi lu ditampakin sama sosok yang kayak gitu. Anjir. Menurut gue ya, di antara cerita kita bertiga, cerita lo sih yang paling serem. Mungkin karena menurut gue pribadi, di antara 3 waktu keramat itu, jam 6, jam 12 sama jam 3, jam 3 tuh yang paling serem sih. Karena ya somehow lebih sepi aja dibanding jam 6 sama jam 12. Oh jadi kalau misalkan lo disuruh pilih waktu mana yang paling serem di antara 3 waktu keramat itu, lo milih jam 3? Iya. Emang menurut lo mana yang paling serem?